Bank Dunia menyatakan harga beras di Indonesia 20% lebih mahal dari harga beras pasar global. Bank Dunia menilai kebijakan pemerintah soal pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi jadi salah satu faktor. Pak Presiden, Pak Menteri, kami mohon dengan sangat harga gabah tolong dinaikkan kembali. Karena pada saat ini gabah semakin menurun, tiap hari makin menurun. Bapak bisa lihat sendiri, gabah masih pada hijau semua, pada dipapat karena setiap hari turun terus harganya, Pak. Tolong distabilkan lagi harganya, Pak. Beras naik, pengangguran meningkat, tapi pajak tetap ngegas. Apa kabar rakyat jelata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, hari ini kita bakal ngobrol tentang isu-isu yang lagi panas di negeri kita tercinta ini. Di sini kalau kalian pikir hidup makin lama makin berat, selamat ya, kalian tidak sendirian. Makin banyak aja cerita-cerita sedih yang membuat kita gelisah. Tapi mari kita coba santai sambil bahas masalah ini dengan kepala dingin. Di sini kita akan mengulas masalah ini dengan gaya yang ringan tapi tajam menghujam, biar nggak terlalu nambahin beban di pundak kalian. Yuk kita mulai. Coba bayangin sob, kita lagi di warung, pengen beli beras buat makan sehari-hari, tapi harga net beras kita malah naik. Apalagi ditambah fakta bahwa ternyata harga beras Indonesia saat ini adalah yang paling mahal se-Asia Tenggara. Nah, baru-baru ini Bank Dunia menyebut bahwa harga beras Indonesia tergolong tertinggi daripada negara lain di kawasan ASEAN. Tapi anehnya, hal ini berbanding terbalik dengan pendapatan para petani kita. Para petani Indonesia saat ini memiliki pendapatan yang paling rendah di Asia Tenggara. Di sini Bank Dunia mengutip hasil survei pertanian yang terintegrasi oleh Badan Pusat Statistik yang di sini menunjukkan rata-rata pendapatan bersih petani kecil hanya sekitar 5 juta rupiah per tahun. Bayangkan sob, pendapatan rata-rata petani kita hanya 5 juta per tahun. Pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari $1 per hari atau 341 US dollar per tahun. Di sini petani mendapat keuntungan rendah daripada pertanian padi. Kata World Bank Country Director for Indonesian and Timor Leste, Caroline Turk, yaitu dalam sambutannya di Indonesia International Rice Conference atau IRRC di Nusa Dua Bali pada Kamis 19 September 2024. Di sini Caroline menyebut kondisi ini dipicu lantaran ada kebijakan pemerintah yang membatasi impor non-tarif. Dan akibat langkah pemerintah ini, Caroline pun menyebut ada 95% impor sektor pangan diatur melalui tindakan non-tarif, termasuk pembatasan kuantitatif dan tindakan non-tarif lainnya seperti tindakan sanitasi, fitosanitasi, hambatan teknis, inspeksi prapengiriman, dan sebagainya. Masih kata Caroline. Sedih ya sob melihat para petani kita. Itulah kenapa banyak dari para petani kita yang sering mengeluh di media sosial. Selain langka harga pupuk dan pestisida yang mahal, tapi hasil dari panenannya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seolah-olah mereka sudah susah payah siang malam ke sawah, tapi hasil panen tidak sesuai ekspektasi. Inilah yang bikin kita semakin merinding. Petani yang ngebanting tulang dari subuh sampai sore, ternyata pendapatannya masih kecil banget. Bahkan menurut Bank Dunia, rata-rata petani kecil Indonesia cuma dapat sekitar 5 juta setahun. Tentu saja hal ini hanya cukup buat jajan es teh di warung, dan itu pun kalau beruntung. Kalau pas lagi keserang wereng atau gagal panen gimana? Tragis memang. Dan ini terjadi karena pemerintah kita yang katanya pro rakyat tapi ngasih leluasa buat para oligarki untuk tetap impor pangan. Apalagi ada 95 impor sektor pangan yang diatur non-tarif, termasuk berbagai pembatasan kayak inspeksi ini dan itu. Di sini pemerintah selalu bilang akan berpihak ke rakyat kecil dan akan selalu melindungi para petani. Tapi kenyataannya, petani kita makin susah. Banyak yang nyari rezeki dari pertanian, tapi ujung-ujungnya dapat hasil yang tidak seberapa. Di sini pemerintah pun selalu alasan dan bilang ini adalah bagian dari tantangan global, mulai dari perubahan iklim, gangguan ekonomi,
dan ketegangan geopolitik. Semuanya pun ikut andil hingga membuat harga beras kian melambung tinggi. Dan di sini pemerintah beralasan butuh anggaran yang besar untuk menstabilkan semua ini. Tapi giliran IKN yang nggak ada fungsinya sama sekali buat para petani digenjot habis-habisan. Nah, disinilah pemerintah yang seharusnya hadir di tengah-tengah rakyat yang kesulitan malah asik hambur-hambur uang demi kepentingan yang tidak masuk akal. Dan belum cukup sama harga beras yang bikin kita nyesek, mari kita lihat gimana angka pengangguran kita yang nggak kalah bikin shock. Bahkan di Provinsi Bangka Belitung, pengangguran meningkat sangat drastis, bahkan sampai 5.000%. Waduh, tinggi banget ya sob. Angka yang begitu fantastis. Pabrik-pabrik di Bangka Belitung semua pada tutup dan gulung tikar. Dan efeknya pun ribuan orang kehilangan mata pencaharian. Ini bukan hanya sekedar angka, tapi di balik angka itu ada cerita-cerita keluarga mereka masih harus mikir gimana cara ngasih anak makan, bahkan gimana cara bertahan hidup. Kecuali mereka para buzzer dan penjilat, mereka sepertinya nggak akan mikir sampai ke sana. Dan seharusnya ini bisa jadi alarm buat pemerintah untuk segera bergerak. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah malah fokus ngejar target pajak yang angkanya luar biasa besar. Di tengah-tengah masifnya PHK yang terjadi di mana-mana, pemerintah malah mentargetkan pajak bisa tembus 2.000 triliun pada tahun depan. Luar biasa bukan? Udah banyak rakyat yang susah, masih saja dibikin susah. Rasanya kayak diperas terus-terusan. Oh ini, melu aku gini. Melu aku gini. Jam piro? Jam 8 kan? Jam 8. Bayangke. Awet esuk. Aku untuk surat teguran saka pemerintah. Iki ndek esuk saya ngeterke yo ngerti nak iki sepi. Saawan ra ono wong mlebu. Aku untuk surat teguran jarene ora disiplin pajak. Pajeke saka ndi nak gak ono wonge itu kok apa setan. Aku dari gak disiplin pajak. Sing ngeterke surat dingin ndek esuk lho. Gak ono wong blas sing tuku sampai saiki lho sik kosong blong teko jam piro teko jam 8. Aku dikira ora disiplin pajak. Bayangke. Meh model piye? Ki delok kabeh. Delok ora ono sing tuku. Dan gak berhenti sampai di sini. Tahun depan pemerintah ngasih target penerimaan pajak yang malah bikin kening kita berkerut. Bisa 2.189,3 triliun rupiah. Di sini pemerintah bukannya cari cara gimana cara dapat duit dari cara yang lain, malah pajak ke rakyat yang kini dijadikan target. Itulah kenapa di sini pemerintah seolah seneng banget kalau bisa membuat rakyatnya makin susah. Kecuali boro-boro pemerintah ngasih imbal balik buat rakyat dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, itu sih masih mending. Tapi ini malah pengangguran semakin merajalela. Rakyat pun malah semakin terjajah dengan pajak. Itulah kenapa saat ini banyak masyarakat kita yang seolah makin pusing mikirin gimana caranya bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Tapi anehnya pemerintah malah ngegas dengan target pajak yang fantastis. Sobat RJ, kalau kita lihat data penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH pun diperkirakan bakal naik tajam. Tapi pertanyaannya, apakah rakyat yang sudah kesulitan ini bakal makin diperas? Ditambah lagi dengan kondisi pengangguran yang melonjak, daya beli masyarakat yang turun. Di sini apakah bijak pemerintah terus menaikkan pajak? Jadi nggak salah kalau di sini, kalau kita sedikit berharap, sedikit gelisah. Rakyat kecil ini yang sering disebut rakyat jelata, di sini banyak yang berharap pemerintah bisa lebih bijak. Karena kebijakan yang ada sekarang ini seakan-akan masyarakat yang sudah susah malah makin susah. Di sini pun seolah pemerintah tidak peka, seolah mereka tidak mau mendengar jerit tangis suara-suara di bawah, bahwa kebijakan-kebijakan pajak ini malah bikin rakyat makin sengsara. Tapi kita bisa apa coba selain hanya bisa bersuara? Itulah kenapa banyak rakyat yang marah ketika para buzzer-buzzer bayaran
menyuarakan bahwa Indonesia baik-baik saja. Harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, PHK di mana-mana, kemiskinan meningkat tajam. Tapi masih berani ngomong bahwa Indonesia itu baik-baik saja. Oke sob, sampai di sini dulu ya video ini. Jangan lupa dukung terus channel Rakyat Jelata ini, channelnya Wong Cili, yang akan terus suarakan ketidakadilan yang terus menjajar rakyat bawah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.